Harga cabai saat ini sudah anjlok parah, di bawah 50%, bahkan jauh lebih murah lagi. Hari ini kondisi cabai saya masih berbuah banyak, bahkan buahnya lebih banyak. Namun video ini merupakan akhir dari penayangan video di channel ini. Oh bukan, maksud saya video tentang penayangan cabai dengan sistem kapiler yang ada di channel ini. Ingin tahu alasannya? Mari kita simak video berikut ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kawan-kawan di channel ini. Ya, video hari ini adalah video tentang tayangan panen terakhir tentang tanaman cabai dengan sistem kapiler yang ada di lahan ini. Ini buah cabai saya masih banyak ya kawan ya. Bahkan yang kena Gemini itu sudah mulai sehat-sehat, sudah mulai buah. Namun di hari ini saya menutup konten tentang tanaman cabai dengan sistem kapiler ini. Alasannya nanti kita lihat ya setelah ini. Oh ya, harga cabai hari ini seperti di video awal pembuka tadi itu hancur parah kawan. Semenjak saya kurang tahu ya, yang jelas ini barang-barang dari luar sudah bisa masuk kembali. Mungkin akibat pembatasan itu sudah tidak ada lagi. Jadi kelemahannya di situ kawan ya. Kita sudah dibanjiri oleh produk dari tempat lain. Jadi cabai sekarang lebih banyak pilihan ya. Kalau saya merasa sih cabai saya ini jauh lebih bagus ya ditimbang, maksud saya itu ketimbang cabai yang dari daerah lain. Daerah lain itu dia karena lama di jalan ya, biasa sampai 3 atau 4 hari ya kawan ya, bahkan naik kapal. Kalau ini kan bisa lebih fresh ya. Tapi kalau di pasaran itu tidak memandang semua itu. Yang namanya cabai ya sama gitu ya. Di hari ini persis video ini saya buat, cabai saya ini memasuki usia antara 28 dan 29 minggu. Terbilang cukup lama, bisa bertahan sampai ini, dan buahnya juga saya rasa masih produktif. Dan saya merasakan harga murah itu baru di panen terakhir ini saja kawan. Dan di panen-panen sebelumnya saya masih mendapatkan harga yang cukup tinggi, bahkan cenderung saya merasa itu jauh lebih tinggi dari harga-harga pada umumnya ya. Oke, ini buahnya masih bagus ya kawan ya. Di dalam bertani ya kawan ya, terutama untuk jenis-jenis sayuran buah semacam ini, itu harga murah itu sebenarnya harga yang wajar, karena kita tidak bisa memprediksi harga berapa yang nanti akan kita terima ketika tanaman kita ini panen ya. Memang di awal-awal saya panen itu saya merasakan itu panennya untuk di segi harga itu mahal ya kawan ya. Dan tentu ini akan sangat membuat kecewa petani lain yang hari ini baru merasakan panen atau panen perdana. Tentu hasil buah yang dia harapkan itu mendapatkan harga yang cenderung relatif murah di pasaran ya. Mau jual harga tinggi tentu tidak akan bisa laku ya, karena konsumen itu tidak memandang cabai ini kualitas bagus atau tidak. Yang penting dia masih memberikan rasa pedas. Ya itulah cabai yang dianggap sama seperti cabai lainnya ya. Untuk teman-teman atau yang baru memulai menjadi petani, tentu harus siap dengan kondisi semacam ini. Pasti kita akan lebih girang kalau kita mendapatkan hasil yang mahal, tapi tidak menutup kemungkinan kita mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan harapan kita. Contohnya di hari ini. Tapi harga cabai ini kawan, maksud saya itu menanam cabai itu masih lebih menjanjikan ketimbang kita menanam sayuran buah lainnya. Contoh seperti tomat. Tomat itu kalau ancur-ancurnya kadang per kilo itu harganya cuma 1.000, kadang malah nggak laku kawan. Dan tomat itu tidak awet ya, maksudnya lebih mudah busuk ketika disimpan ya. Maksudnya itu dijual oleh penjual itu kan tidak laku di hari itu. Berbeda dengan cabai itu, dia bisa tahan sampai ya mendekati 1 minggu bahkan. Ini saya pertunjukkan ya, ini tanaman cabai saya yang disengat lalat buah. Dia busuk seperti ini. Ini sangat wajar kawan ya, tapi yang lainnya masih sehat.
Berkaitan dengan harga yang murah ini bukan ada kaitannya atau tidak ada kaitannya dengan tentang video ini yang merupakan konten terakhir di channel ini. Ada alasan lain yang membuat saya untuk menutup tentang tayangan video ini, di samping durasinya sudah terlalu lama, di mana penayangannya hanya itu-itu saja. Oh iya, buat teman-teman yang baru ketemu channel ini, cara tanam saya letakkan linknya ada di deskripsi. Semua perawatannya ada di sana. Dan saya yakin Anda akan mendapatkan hasil seperti yang saya tanam, seperti yang ada di hadapan kita ini, apabila Anda meniru persis caranya dari nol sampai dia panen seperti ini. Menghentikan penayangan tentang tanaman cabai ini adalah karena saya sedang membuka lahan baru atau memiliki lahan baru, dimana nanti di setiap minggunya kita akan pindah di sana dan menayangkan video yang ada di sana ya. Kekurangan saya di sini adalah saya tidak bisa menyajikan video lebih dari 1 kali dalam 1 minggu. Biasanya 2 kali dalam seminggu itu sudah sangat maksimal ya kawan ya, karena saya mengerjakan semuanya sendirian. Oke kawan, daripada berlama-lama, kita langsung lihat lahan baru saya. Mungkin itu juga salah satu request dari Anda tentang menanam cabai secara konvensional. Oke, kita lihat sekarang. Jadi ini alasan saya menutup konten tentang tanaman cabai dengan sistem vertigasi kapiler yang sekarang ini, karena saya akan menambah konten baru di mana saya akan menanam cabai secara konvensional. Di sini sudah saya buatkan ini mulsa, ini sekitar berapa bedengan ini ya nantinya. Tidak semuanya menggunakan mulsa, nanti juga ada di polybag ya kawan-kawan ya. Karena sudah beberapa kali ya di komentar itu saya baca itu meminta gitu ya, merequest tentang cara tanam secara konvensional, tidak melulu selalu menggunakan sistem irigasi maupun vertigasi kapiler. Dan di sini saya menjawab pertanyaan Anda itu dengan peragaan langsung ya. Nanti di sini akan kita bahas secara detail, akan saya uraikan ya semuanya mulai dari awal tanam bahkan sampai panen ya, seperti yang sudah selama ini saya selalu begitu ya. Jadi saya tidak sepotong-potong dalam membuat video ya kawan ya, sebisa mungkin sampai panen. Kecuali satu video ya, saya sempat membuat tanaman CMK itu ya, CMK cabai merah keriting itu tidak saya selesaikan dikarenakan itu tidak laku dijual kawan ya, dan harganya super murah dan saya akan rugi waktu kalau merawatnya. Ini yang menggunakan mulsa, yang menggunakan polybag nantinya seperti apa? Ayo kita lihat. Dan ini yang nantinya akan menggunakan polybag. Di sini media tanam kita pakai tanah biasa dicampur sekam bakar. Ini sudah saya campur secara merata dan ini sangat gembur sekali kawan. Tinggal saya pindah saja ke dalam polybag seperti ini. Nantinya juga kita akan tanam secara konvensional ya, tentunya cabai ya. Tapi kalau Anda punya requestan tanaman lain silahkan. Kalau saya sanggup akan saya sanggup ya, tidak harus cabai semua. Tapi di sini memang saya akan berencana menanam cabai karena itu memang saya gunakan untuk bisnis ya kawan ya, karena cabainya juga dijual. Itu tadi ya kawan ya tentang video lahan saya di lahan baru nantinya. Kita akan bertanam di sana secara konvensional. Dan per hari ini cabai yang akan saya tanam itu masih kondisi dalam persemaian. Nanti videonya juga akan saya tayangkan. Oh ya, perihal pembuatan atau proses pembuatan persiapan lahan baru itu dan proses pemasangan mulsa termasuk pupuk dasarnya, linknya ada di deskripsi. Cari saja di sana kawan, semuanya sudah pernah saya uraikan ya. Oh ya, kita lihat dulu persemaian cabai saya di rumah yang nantinya kita akan tanam di lahan baru. Dan ini kawan kondisi persemaian saya, mungkin 1 atau 2 minggu lagi baru bisa dipindah tanamkan karena ini pertumbuhannya tidak merata, ada yang besar, ada yang kecil, dan itu sangat wajar kalau kita menyemai cabai. Maka itu kita menyemai itu melebihi dari kapasitas yang kita inginkan, jadi kita bisa sortir mana yang baik, mana yang tidak ya. Oke, jadi itu saja ya kawan ya tentang video kita di kali ini. Nanti kalau ada waktu atau ada kesempatan, video tentang proses penyemaian ini akan saya dokumentasikan dan saya tayangkan di channel ini. Tapi kalau ingin lebih valid lagi tentang penyemaian cabai, Anda bisa nonton video yang ini. Itu videonya sudah tembus lebih dari 1 juta view ya kawan ya. Jadi itu sudah sudah sangat terbukti itu proses penyemaian itu, dan saya juga gunakan karena itu memang video saya ya kawan ya. Baik, kita ketemu lagi nanti ya, mungkin 1 atau 2 minggu lagi tentang proses pindah tanam si cabai ini ke lahan yang baru
kita tanam tadi itu. Nanti kita ulas semuanya, mulai dari persiapannya, terus pemupukan mingguannya, dan penyemprotan, dan lain sebagainya. Saya buat sedetail mungkin, sehingga Anda akan mendapatkan hasil yang sama apabila Anda meniru cara saya yang saya lakukan ini. Oke kawan, kita jumpa lagi yang akan datang. Jangan lupa bantu like video ini, dan saya akan berusaha menyajikan video yang terbaik untuk Anda semua. Terima kasih banyak atas waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.